Iya. kami melaksanakan sholat Idul Fitri Oke. di sini. Nah, jadi ini malahan Romo Adi yang nelpon saya. Ini kembali kelihatan ini bersamaan. Mana ini? Saya tahu. Sebagai umat Kristen Protestan di Bali, memang sangat tinggi toleransinya. Itu tidak hanya secara agama, Ya. tetapi secara suku dan budaya juga toleransi di sini tinggi sekali. Dan pada saat perbedaan-perbedaan itu sebenarnya merupakan berbagai banyak hal yang bisa memperkaya keberadaan kita. Betul. Jadi Apakah bangsa kita punya sifat seperti itu? Ya, Dan ini cerminan kebinekaan kita. Ya. Selamat pagi, salam merdeka, dan kebetulan ini adalah 17 Agustus 2024 yang notabene-nya adalah ini Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, dan sebuah kebanggaan dan sebuah kehormatan buat saya bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir di pagi ini di Nusa Dua, tepatnya di Puja Mandala. Benar. Salam merdeka semuanya. Salam merdeka. Oke. Mungkin kita berkenalan dulu kali ya, karena kan ada tak kenal maka tak sayang. Betul sekali. Mungkin dari sebelah saya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Muhammad Jumali, Bapak Muhammad Jumali. ya, pengurus dari Yayasan Masjid Agung Ibnu Battual. Oke. Lalu Bapak Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nama saya Wayan Solo. Saya dari unsur umat Hindu, tetapi saya juga mengabdikan diri sebagai ketua yang kami namakan Paguyuban Antar Umat Beragama Puja Mandala. Luar biasa. Dipanggil Pak Wayan saja. Pak Wayan. Oke, Pak Wayan. Lalu selanjutnya, salam harmonis, Salam damai harmonis. bersama. Nama saya Kanisius Berkamas. betul? Saya biasa disapa Kanisius. Saya perwakilan dari Gereja Katolik Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua. Terima kasih. Oke. Selanjutnya Bapak. Salam harmonis, damai bersama. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nama saya Aming Suherman. Saya dari unsur Wihara Buddha Guna. Ya, senang pagi ini dapat berkumpul dan kita bisa berbincang-bincang. Terakhir, salam harmonis damai bersama. Saya Yowan, saya perwakilan dari Gereja Kristen Protestan di Bali di KPB Bukit Doa. oke. Senang juga bisa bergabung di tempat ini. Betul, dan ini maksudnya balik lagi ke tema awal, karena tema kita hari ini itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tetap. Yang berarti berbeda-beda tapi tetap Satu. Dan ini ada fenomena menarik sebenarnya buat saya, terutama ketika saya datang ke Nusa Dua lewat Puja Mandala, dan itu ada 5 rumah ibadah yang saling bersampingan, berdampingan, dan itu mungkin jarang terjadi ya Pak ya. Mungkin kalau dari saya pribadi gitu, saya mikir kayak wah, ini benar-benar esensi dari Bhinneka Tunggal Ika buat saya. Nah, yang saya mau tanyakan pertama nih, kita ngobrol-ngobrol santai dulu ya. Siap. Maksudnya, Ya. bagaimana awal tercipta Puja Mandala? Mungkin diwakili oleh Pak Ketua. Pak Wayan. Oke, siap. Silakan Pak. Awal mula terjadinya Puja Mandala. Terbangunnya Puja Betul. Mandala. Baik. Terima kasih Pak Bimo. Di satu sisi kami dari jajaran umat beragama di Ya. Puja Mandala Ya. merasa tertarik, merasa senang, bersyukur juga. Pada pagi hari ini serangkaian perayaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Betul. Kita bisa duduk bareng, cermin kemerdekaan kita luar biasa. Yang pertama ingin saya sampaikan tadi kan sahabat-sahabat kami menyampaikan salam harmonis damai bersama. Ya. Itulah ikrar dan salam kebersamaan kami di antara 5 umat beragama di Puja Mandala. Betul. Jadi kalau pribadi kan mungkin tadi assalamualaikum dan sebagainya. Kita punya salam kebersamaan,
salam harmonis, damai bersama. Itu satu. Terkait dengan pertanyaan Pak Bimo tadi, bagaimana sih asal muasal terbangunnya Puja Mandala yang terbagi menjadi 5 rumah ibadah yang begitu megah, bahkan terkesan mewah dan indah. Benar kan? Hal ini saya ingin sampaikan dulu pemahaman Puja Mandala. Ya. Puja Mandala itu dari 2 perkataan, puja dan mandala. Oke. Puja itu artinya sikap bakti, apakah begini, apakah begini, ini puja. Oke. Nah, mandala artinya area. Inilah yang merupakan satu kesatuan area yang dijadikan pusat pemujaan kepada Tuhan, ataupun sebutan apapun di masing-masing umat. Betul. Itu satu. Merujuk pada pertanyaan Pak Bimo mengenai bagaimana kisah ini terbangun. Puja Mandala ini terbangun tidak terlepas dari rancang bangun destinasi pariwisata internasional Nusa Dua. Oke. Destinasi pariwisata internasional Nusa Dua ini kan rancang bangunnya pemerintah punya. Melalui yang namanya ketika itu BUMN. Ya. Tetapi saat itu di Bali khusus yang menangani namanya BTDC, Bali Tourism Development Corporation. Singkat kata, dengan terbayangnya hotel-hotel megah terbangun yang bakal datang ke Nusa Dua itu kan luar biasa. Betul. Dari berbagai suku, bahkan dari berbagai warga negara. Dan itu kecenderungan mereka tinggal di sini. Nah, bagaimana mereka yang secara ilmu iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi mereka brainnya the best, skillnya di bidang pariwisata oke. Tetapi dalam hal pemantapan iman dan takwa, nah, itulah pentingnya ada keseimbangan iptek sama imtak. Kemampuan brain, intelektual, skill untuk bekerja di hotel perlu diimbangi dengan iman dan takwa semua yang ada. Itu asal. Di sisi lain, oleh pemerintah juga ada satu yang namanya SK bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 69, cukup lama kan? Pemerintah di sana wajib hukumnya untuk memberikan perlindungan rasa nyaman beribadah bagi semua umat. Artinya apa? Pemerintah wajib mempertimbangkan adanya sonasi untuk melakukan peribadatan. Hal ini juga ya tentu beliau juga kebetulan ini master di BTDC, senioritas gitu. Beliau tahu betul memang ide-ide itu justru datangnya dari BTDC yang diusulkan ke pemerintah melalui Dirjen Pariwisata, namun saat itu yang menerima, yang langsung berkoordinasi itu mantan Menparpostel saat itu, Job AP. Job AP, Dari Job AP dilangsungkan ke Dirjen, Dirjen bersurat kepada Gubernur Bali, Gubernur tentunya bersurat kepada Bupati, karena otoritas pembangunan itu ada pada Bupati. Oleh karena itu semua terbangun melalui mekanisme yang luar biasa. Tentunya kepanitiaan ini tidak melibatkan pusat dan BTDC saja, termasuk ada lurahnya, ada berdesa adatnya, ada tokoh-tokoh stakeholder ini dilibatkan. Sehingga tidak terjadi satu dampak, satu isu negatif. Kenapa harus dibangun? Satu hal yang perlu saya katakan, ini area lahan ini tidak luas, hanya 21.680 sekian, jadi 2 hektar lebih sedikit lah, bagi 5. Nah, ini pun sebenarnya lahannya dari pemerintah, dari ITDC. Dulu BTDC, sekarang ITDC. Ini lahannya, dan sampai sekarang pihak ITDC pun melakukan satu orientasi pengawasan apa masalah penerangan, masalah kemudian kebersihan di depan, pengamanan tetap tuh. Sedangkan ini terbangun, nah ini ceritanya awal peletakan batu pertama oleh mantan wakil gubernur
Haji ya saat itu, Hakim Abdul Rahim. Itu beliau yang meletakkan peletakan batu pertamanya loh. Tanggal 20 Oktober tahun 94. 94, oke. 94. Namun mulai operasionalnya ini tidak langsung karena kontur tanah yang begitu miring, Ya bangunan pastinya ya, susah. pastinya. Dipastikan itu 3 tahun kemudian barulah peresmian operasional. Walaupun kalau di Katolik itu lebih awal 2 tahun Pak ya. Nah, itu ada catatan 22 Desember, betul, tahun 97. Oke. Yang meresmikan pun itu tidak tanggung-tanggung Pak. Menteri Agama saat itu Tarmisi Tahir. Luar biasa kan? Ya. Nah, inilah sejarah yang luar biasa. Kalau kita lihat lirik di Taman Mini Indonesia Indah itu semua komponen agama 5 khususnya, bukan 6. Kenapa tidak 6? Ya karena saat ini dibangun, kebijakan pemerintah melegalkan Konghucu sementara belum. Ya. Itu masalahnya. Ya. Jadi sekali lagi Puja Mandala yang begini megah dibangun oleh komunitas agama masing-masing. Betul. Ini sungguh luar biasa dan saya mungkin walaupun tidak pengalaman terlalu jauh, saya pikir seantero jagat untuk menemukan satu situs, satu rumah ibadah berjajar seperti ini, maklum ya. Dan ini cerminan kebinekaan kita. Silakan tanya sebentar. Mungkin Pak Haji mau tambahkan, silakan Pak Haji. Boleh, Jadi Pak Haji. singkatnya demikian. Oke. Mungkin ada tambahan dari Pak Haji? Sebenarnya cukup jelas tadi apa yang disampaikan Pak Wayan Sulu. Jadi memang itulah. Jadi karena ini kawasannya ini dibentuk adalah sebagai penunjang. Betul. Penunjang pariwisata yang ada di kawasan ITDC yang tadinya PDDC yang sekarang menjadi ITDC. Itu sebenarnya. Karena dulu pada tahun itu sesuai akte notaris yaitu tahun 1973 itu dari dibangunnya kawasan pariwisata Nusa Dua BDDC itu memang selain tempat ibadah ini tidak ada tempat ibadah lain. Oke. Nah, karena itu merupakan pusat pariwisata dan kawasan internasional, mungkin itu pertimbangannya kenapa ini dibangun. Itu barangkali saya sampaikan. Ya. Nah, tadi menarik tuh, ada 2 hektar sekian. Mau digit ya. Terus kita silakan Pak. Terus dibagi 5. Apakah itu luasnya sama semua? Saya rasa mungkin itu enggak ya, karena Enggak ya? tanahnya apa yang dipaparkan tadi oleh Pak Wayan, itu kan tanahnya tebing-tebing ya. Ya. Jadi yang setahu saya kalau itu di masjid itu 30 are, setahu saya. Sedangkan luas bangunannya itu 1.900 meter persegi. Oke. Itu untuk di masjid. Izin Pak Haji, artinya area untuk bangun rumah ibadah jelas tidak sama persis. Karena luasnya 2 hektar sekian itu sudah terambil untuk namanya halaman depan. Oke. Gitu. Ya. Saya pikir kalau dari segi sejarah itulah adanya. Oke. Beda kalau perkembangan ya silahkan nanti Iya. mungkin. Ya. Ya karena sebenarnya menarik buat saya karena saya juga kan bukan lama di sini di Bali segala macam karena saya memang lahir besar di Jakarta. Dan buat saya juga menemukan sebuah esensial dari sebuah toleransi itu ada di Bali sebenarnya. Gitu ketika saya pertama kali datang ke Bali untuk ibadah dan yang menertibkan dari agama lain buat saya itu indah sekali sih. Itu mungkin nggak bisa dilakukan di tempat manapun ya, pulau manapun gitu loh. Maksudnya Pak Haji bilang amin. ya. Oke. Lalu balik lagi ke topik Bhinneka Tunggal Ika. Sebagaimana kita ketahui kan sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu dicetuskan oleh Empu Tantular. Oleh Empu Tantular itu jauh sebelum kemerdekaan tentunya gitu loh. Dan saat itu mungkin di Nusantara ini masih ada Hindu dan Buddha saja kalau nggak salah saat itu ya. Yang zaman lebih Empu Tantular. terkenalnya. Ya. Menarik sekali bahkan sampai kita bisa bawa di Nusantara di modern ini gitu loh Bhinneka Tunggal Ika. Nah, menurut mungkin saya dari Pak Kanisius
dari Pak Kanisius, ya. Pandangan dulu gitu. Dari Pak Kanisius, maksudnya sebagai pemuka Katolik, maksudnya di Bali ini, apakah mungkin ada perbedaan dengan daerah lain yang mungkin Pak Kanisius pernah tinggali gitu? Maksudnya, oh ternyata memang benar di Bali ini memang toleransinya cukup tinggi gitu. Nah menurut Pak Kanisius gimana? Ya baik, terima kasih banyak Ya. Pak Bimo. Jadi kalau ditanyakan tadi apakah di Bali ini kita melihat ada perbedaan bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ya, saya pikir ya, kita harus akui jelas ada perbedaan. Bali tidak sama dengan Jawa. Ya. Jawa tidak sama dengan daerah lain di wilayah timur Indonesia. Jelas ada perbedaan-perbedaan. Tetapi yang perlu kita maknai di sini bahwa perbedaan-perbedaan itu sebenarnya merupakan berbagai banyak hal yang bisa memperkaya keberadaan kita. Betul. Jadi perbedaan dalam bentuk positif ya, itu pasti ada gitu ya. Kemudian kalau dari segi toleransi, kemudian kebinekaan itu, kalau dari di masa sekolah itu kan kita mempelajari yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu, tapi itu dalam bentuk teori, Pak. Betul. Dan kita menemukan praktek dalam kehidupan nyata itu ada di Bali. Jadi ini Setuju. adalah miniaturnya. Ya. Jadi secara nyata kita bisa melihat di sini. Jadi bagaimana implementasi dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri. Jadi tidak hanya teori, Pak, tapi bisa diwujud nyatakan di sini. Setuju. Berbeda-beda tetapi satu. Setuju. Saya teringat ya ketika saya berkecimpung di gereja Katolik belasan tahun yang lalu. Jadi kita bertetangga dengan masjid ya. Oke. Ya. Itu di mana tuh, Pak? Di sini, Pak. Oh, oke. Di sini. Jadi kita punya sarana prasarana yang berbeda. Oke. Ya, taruhlah pot bunga, Pak, berbeda. Ya. Tetapi ketika kita merayakan perayaan Natal Paskah, jelas kita perlu dekorasi, Pak. Di situ iya. pot bunganya berbeda. Ya, Kemudian berkurang, kita ambil, Pak, yang di masjid. Bukan diambil, diantarin lagi. Ya, teman-teman yang dari Muslim. Kalau di sana masih kurang bunganya, ini bawa sana gitu. Ya udah. Kemudian juga parkiran kalau sudah hari raya itu Oh iya. kurang, Pak. Ya. Itu masjid Batutah itu direlakan tempat basementnya itu, Pak, untuk parkiran motor itu. Anak-anak Katolik. Anak-anak Katolik. Dan yang menjaga ketika kita perayaan juga remaja Muslim. Betul. Juga sebaliknya. Luar biasa. Dan itu turun-temurun, Pak. Kita di gereja itu punya sekian security. Setiap hari Jumat, Ya. mereka jaga, Pak, parkir Ya. ketika sholat Jumat. Jadi, ya, mau dibilang wow lah gitu ya. Di Bali ini toleransinya sangat luar biasa. Kita bisa hidup damai, aman, dan tentram di sini. Karena mungkin gini ya, kalau menurut saya mungkin di Bali ini berani memutus rantai sebuah perbedaan kalau menurut saya. Menurut saya ya. Iya. Maksudnya mungkin di tempat saya, nggak usah saya bilang di tempat orang, di tempat saya deh, di Jakarta. Karena mereka kan, ya maaf ya sekali lagi, saya harus mengakui gitu bahwa di tempat saya tuh di Jakarta tuh cukup masing-masing. Oke, toleransi, tapi memang nggak sampai yang Pak Kanisius tadi bilang, maksudnya ada kekurangan bunga pun bahkan diantar gitu loh, atau segala macam parkiran, karena di sana mungkin sensitif ya, maksudnya mungkin karena semua orang berlomba mencari uang mungkin. Jadi semuanya lapar terus. Kalau di sini kan semuanya damai. Semuanya di sini semuanya apa ya? Ngelihatnya intinya sih berani memutus rantai karena budaya kan. Ketika budaya toleransi dari dulunya sudah ada, mungkin kesini-sininya akan terus berjalan, bahkan sampai sekarang sampai pada akhirnya. Gitu. Iya. Kalau menurut saya sih itu ya, karena berani memutus rantai budaya, culture masing-masingnya itu gitu loh, karena di Bali semuanya bersatu mungkin gitu. Iya. Ya. Mungkin Pak Kanisius ini bikin pujian-pujian itu karena saya orang Hindu di sampingnya. Tanya beliau dulu lah sedikit nih. Iya. Udah punya pesan dan juga. Iya pasti. Aman. Mungkin dari Pak Aming.
dari Pak Aming sendiri, maksudnya Pak Aming lama di Bali, Pak? Maaf. Kalau saya aslinya dari Jawa Barat. Oh, Ya, tepatnya di dari mana tuh, Pak? Cirebon. Oh, Cirebon, oke. Nah, dari Cirebon saya aslinya. Kemudian saya tahun 99 ada tugas di sini Oke. sampai sekarang. 99 sampai 25 tahun. 25 tahun, Sudah. luar biasa. Ya. Nah, sampai akhirnya Pak Aming menjadi pemuka agama Buddha di Wihara Puja Mandala. Maksudnya ketika di Cirebon, apalagi kita tahu Cirebon mungkin agama Buddha bukan agama yang mayoritas ya Pak ya di Cirebon gitu loh. Ketika Bapak pindah ke Bali gitu, perbedaan udah pasti ada ya Pak ya. Cuman kesan dari Pak Aming gitu setelah tinggal di Bali selama 25 tahun tentunya gitu loh. Maksudnya sebuah toleransi Bhinneka Tunggal Ika yang Bapak Aming dapatkan itu gimana nih Pak Aming? Iya. Kalau saya terutamanya kita bicara lingkungan kita dulu ya. Betul. Ya, karena kalau kita bicara di luar dari Puja Mandala bukan orang yang tepat untuk memberikan Ya. informasi tersebut, bisa jadi salah. Ya. Ya. Yang kami rasakan pada saat kami bergabung di Puja Mandala di tempat yang sangat indah ini ya, adalah kita perlu menekankan soal komunikasi, Pak Bimo. Betul. Ya. Kita tuh saling guyup karena komunikasi kita lancar. Oke. Ya. Contoh, sering kita berbenturan acara agama. Ya, pasti. Bisa jadi acara perayaan kami jatuh di hari Jumat. Ya. Nah, kita perlu menyuarakan, kemudian berdiskusi bersama bagaimana agar supaya semua acara berjalan dengan lancar. Ya. Nah, begitu kita diskusikan, kita saling menghargai. Oh, di agama Buddha hari pada bertepatan dengan Natal atau bertepatan dengan Idul Fitri, Ya. bertepatan dengan acara yang lainnya. Nah, itu kita untungnya punya ada satu wadah yang dikepalai oleh Pak Wayan Solo. Betul. Kita sangat guyup di sana sehingga komunikasi berjalan lancar. Oke. Sampai saat ini kami merasakan sangat nyaman. Ya. Kenapa? Karena kami merasa bahwa semua di sini saling menghargai, Pak. Ya. Ya. Jadi bentuk penghargaan, bentuk kalau di bahasa Jawa apa, tepuk seliro ya. 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 Tepuk seliro ya. Nah, jadi karena bentuk penghargaan itu ada, masing-masing menjaga saudaranya, saling menjaga, keharmonisan itu tumbuh. Oke, Demikian yang oke. saya rasakan. Jadi pastinya ya, maksudnya benar kata Pak Aming, pastinya kan kita juga di luar prediksi ketika hari raya besar berbentrokan gitu. Nah, misal nih Pak Wayan, kita kan tahu bahwa Nyepi itu nggak boleh keluar semua, ya kan? Ya. Atau misalkan di saat Ramadan, atau di saat Natal, Ya. atau di saat Paskah, Ya. atau di saat perayaan Waisak. Waisak. Gimana nih Pak Wayan? Kembali saya dulu. Ya. Ntar jangan Nanti, sampai ya. melewati. Nah, ini apa konteksnya, soalnya sambung dari Pak Aming. Sebelum saya jawab, Ya. kita bicara toleransi, kita bicara harmonisasi Bhinneka. Ya. Saya mau tegaskan, ini kesaksian harmonisasi kami punya senioritas umat Muslim Ya. di Bali di sini. Jadi manakala Natal itu justru basement Masjid Agung Ibnu Battuta itu direlakan menjadi parkiran anak-anak Katolik. Ya. Ini yang luar biasa. Wow. Ini luar biasa. Saya tegaskan. Beliau tadi bicara kita komunikasi menjadi kunci. Ya. Jadi mohon izin saya sampai saat ini meloyalitaskan, mendharma baktikan pribadi saya seadanya sudah 14 tahun, Pak. Awal kita ingin biar komunikasi koordinasi ini jalan, kita bentuk sebuah wadah. Awalnya ditanya, namanya apa? Saya bilang FKUB sudah umum, forum. Kalau kita kenapa harus forum? Bagaimana kita pakai nama paguyuban antar umat? Jadi guyup. Dengan guyup, makanya saya dari tadi sama Pak Bimo kan guyup terus kan. Ya, betul.
kembali bagaimana pertanyaan Bapak, manakala hanya pi. Kayaknya lebih hangat kalau dipanggil Mas Bimo deh, Pak. Oh boleh. Iya. Tapi kalau pakai mas ada masnya enggak? Izin, Mas Bimo. Jadi gini, ini satu pertanyaan yang luar biasa dan realita fakta di sini. Ya, khususnya, tentunya. yang patut saya acungi jempol, umumnya sudah beberapa kali seingat saya saat nyepi itu bersamaan dengan kegiatan sholat Oh, Jumat oke. Iya. dan sebagainya. Nah, kami biasanya kebetulan saya mantan birokrasi terbawah lah, pengabdi juga di masyarakat di desa. Jadi manakala persiapan nyepi, kembali komunikasi, kita undang semua komponen, kita sampaikan ajakan, kita sampaikan seruan dan harapan. Mohon kami untuk dapat dihargai dan luar biasa, Pak. Walaupun mesti ada tarawih sekalipun, ya Pak Haji, mereka ada mesti tarawih. Tapi Pak. oke. Tapi apakah ini cuma di Puja Mandala? Bukan, Seluruh Bali. di Bali Seluruh secara Bali. umum. Di Bali secara Ya. umum. Ya. Bisa nyepi Wow. umat apapun, Pak. Inilah Wow. yang kami bangga, mereka menerapkan filsafat adaptasi. Di mana tanah dipijak, di mana langit dijunjung, Benar sendiri. di situ tanah dipijak gitu Ya, Toleransinya luar biasa. Bapak bisa lihat relief rumah ibadah walaupun bukan Hindu punya, mesti ada. Ada ornamen Relief Balinya budaya ya. Bali, Iya, Pak. iya, iya. Penyesuaiannya ini patut kami hargai. Iya. Layakkah kami orang Hindu itu apa namanya itu terlalu munafik? Kan tidak. Iya, iya. Mohon izin, kami punya satu moto Bali itu namanya Tatwamasi. Kamu adalah aku dan aku adalah kamu. Artinya kalau Mas Bimo senyum sama saya, masa saya enggak senyum Iya, ke betul. Bapak? Betul. Saya kira demikian, Pak. Luar biasa. Luar biasa Jangan ya. dilewatkan. Oh iya, 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 iya. Sebelum Bapak saya atau sebelum Ibu, mungkin saya bisa tambahkan Oke. apa yang disampaikan oleh yang dari gereja Katolik. Silakan diminum loh, silakan diminum. Jadi untuk toleransi pada tahun 2022 ya. Ya. Kebetulan pada saat itu kenaikan Isa Al-Masih. Kami Iya. melaksanakan sholat Idul Fitri Oke. di sini. Nah, Ya. jadi ini malahan Romo Adi yang nelpon saya. Ini Ah. kembali kelihatan ini bersamaan. Gimana ini? Saya tahu kalau Muslim itu jamnya nggak bisa dirubah. Gitu. Ya. Ya benar. Ya, ya, ya. Pak ini Oh. Romo. Akhirnya gimana? Oke, dia nanya sama saya. Jam berapa mulainya? Oh, kita rata-rata setengah 7 Iya. mulai. Jam 8, setengah 9 udah clear. Oh, kalau gitu saya ngapus. Iya. Oke. Jadi waktu itu Geser. juga dengan Ibu Mahayani, Iya. dengan pendeta Suame, saya komunikasikan itu. Alhamdulillah, jadi tidak ada rintangan maupun parkirnya dan segalanya bisa berjalan sesuai dengan Dikomunikasikan. Ya, yang penting Ya. komunikasi, Betul, betul. itu. betul. Apapun sih sebenarnya Iya. kalau komunikasinya baik ya. Ya. Gitu. Dan iya, iya. terkadang nyepi itu sendiri juga jatuh pada hari Minggu, Mas Bimo. Betul. Ya, itu kan fakta ya, Pak ya. Ya, benar. Jadi hari Minggunya kita geser ke hari Sabtu. Oh. Karena kita pikir bukan persoalan hari, yang penting doanya. betul. Betul, betul, Itu. betul. Jadi betul. semua bisa dikomunikasikan. Ya, ya, Iya. ya, ya. Oke, sekarang ke yang paling Ajak. cantik, yang paling cantik di Dari kita semua. semua nih ya. Yang paling cantik. Bu Yohan, penyikapan Bhinneka Tunggal Ika menurut Bu Yohan, maksudnya Bu Yohan dari Bali atau dari mana? Kebetulan saya dari Jawa, tapi udah lahir dan besar di Bali. Oke, oke. Jawanya Jawa mana? Jawa Timur. Oh, Jawa. Seberang. Iya, Pasti tepatnya Banyuwangi. salah. Padahal tadi ngobrol Banyuwangi. Genteng. Iya, Dari mana, Bu dari ya? Tulungagung. Oh, Tulungagung. Tulungagung. Nah. Cikal bakal P4 Tulungagung, Pak. Cikal bakal terbitnya P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Tulungagung. Oh Oh, iya, iya. benar. Baru tahu dia. Menurut Bu Yohan, penyikapan Bhinneka Tunggal Ika dari sudut pandang Bu Yohan sebagai pemuka agama Kristen, gimana nih di Bali ya, terutama? Di Bali ya, sebenarnya jawabannya udah diambil ya sama semuanya. Menurut Bu Yohan? Tapi kalau dari Boleh pandangan tambahan. saya sendiri, sebagai umat Kristen Protestan di Bali, memang sangat tinggi toleransinya. Itu tidak hanya secara agama, Ya. tetapi secara suku dan budaya juga toleransi di sini tinggi sekali. Dan pada saat kita datang dari berbagai wilayah,
biasanya ada beberapa penolakan kalau dari wilayah lain kalau nggak salah ya gitu. Tapi kalau di Bali ini sangat welcome pertama, kedua yang penting kita menjaga budaya itu sendiri. Jadi di Bali ini budaya memang sangat kental. Jadi bagi pendatang itu biasanya kita yang harus memahami. Betul. Gitu. Dari segi budaya dan segi agama memang kita mengenal kalau di sini orang Bali itu bilangnya karma. Jadi apa yang kita lakukan secara positif kita akan mendapatkan secara positif juga di Bali. Tapi kalau kita melakukan secara negatif ya juga dapatnya secara negatif di Bali. Itu yang diterapkan oleh umat yang ada di Bali gitu. Dan kita di Kristen juga sangat memahami itu dan kita selalu ada komunikasi juga terhadap setiap pemuka agama dan warga sekitar. Kalau misalkan kita ada kegiatan, kita ada acara dari umat masing-masing, biasa kita juga koordinasi dan dari segi warga juga sangat menerima dan tidak ada sedikit penolakan. Itu yang menjadi kenyamanan kita tinggal di Bali seperti itu. Dan tidak ada sama sekali penolakan gitu sih gitu. Walaupun kita ini minoritas ya kalau bisa dibilang gitu, tapi tidak sama sekali gitu. Makanya kenapa orang banyak banget berbondong-bondong lebih nyaman tinggalnya di Bali. Gitu. Tapi boleh saya tambahin ya, Bu Yohan ya. Ngomong-ngomong soal minoritas, saya menikmati sekali sebagai minoritas di Bali. Ya. Sangat menikmati. Jadi pernah ada suatu kejadian ya Pak ya. Ada suatu kejadian ketika saya mau ibadah siang saat itu, dan saya saat itu punya pasangan beda agama sama saya, Kristen. Terus kerennya dia adalah ini udah jam segini sholat gih, dia yang ngingetin, oh iya, cuman posisinya kita lagi di jalan nih, akhirnya saya berhenti di supermarket saat itu di Grand Laki, saya nanya nggak ada musola atau minimal tempat lah buat sholat, nggak ada. Akhirnya saya pindah ke hotel, nggak ada juga. Akhirnya saya sholat di coffee shop di pinggir jalan gitu, tapi di rooftop dan itu kan panas banget kan. Saya pikir gini, wah ini doa saya pasti terkabul nih, soalnya saya di atas dekat sama Tuhan. Saya mikirnya saat itu, wah, dan saya nikmatin hal-hal kayak gitu. Karena ketika saya di Jakarta dulu kan mau nyari masjid atau musola kan gampang banget ya. Tapi ketika di Bali, bahkan jujur saya menikmati sekali sebagai minoritas. Karena punya effort lebih lah untuk bisa bertemu Tuhan saat itu, berkomunikasi sama Tuhan. Itu sih sebenarnya. Dan saya jujur bangga sekali menjadi minoritas di Bali. Karena lebih dihargai. Gitu. Dan akhirnya ketika saya pindah saya mampir ke Jakarta segala macam, akhirnya saya juga punya toleransi dan menghargai dan yang dicintai, sama. Pak ya. Betul, karena ya secara ya kita nggak usah ditutup-tutupi, di Jakarta kan mayoritasnya sebagai banyaknya Muslim gitu loh. Dan saya akhirnya menghargai. Jadi memang dari pahit dulu gitu loh. Akhirnya bisa tahu ini pahit gitu. Kalau menurut saya. Gitu. Dan satu hal ya Pak ya, maksudnya ini yang saya anjurkan sebenarnya buat pemerintah gitu. Buat pemerintah semoga diadakan lagi pelajaran untuk anak SD yaitu PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Betul, kan karena diganti sama PPKN ya, kalau nggak salah. Atau sekarang mungkin PKN mungkin. Iya, PKN. PKN itu apa sebutannya? Lupa saya. Pendidikan Kewarganegaraan ya. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan. Nggak ada moralnya. Betul. Pendidikan Moral Pancasila. Saya sih ngerasain saat itu ya. Mungkin itu pun saya di kelas 1, 2, 3 aja tuh, PMP itu. Pendidikan Moral Pancasila. Isinya kan butir-butir Pancasila. Betul, Pak. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan betul. Dan sebagainya. Betul, keadilan segala macam. Dan itu Bung Karno susah sekali bikinnya. Dipikirin saat itu sama Bung Karno, dan itu dasar negara yang paling, buat saya di negara manapun nggak ada yang kayak gitu. Buat saya ya, di negara manapun nggak ada yang punya slogan Pancasila yang sedemikian semuanya gitu loh.
Banyak Ya, yang semoga- kagum kok negara lain. Iya, semoga pemerintah ya diadakan lagi pendidikan moral Pancasila karena memang dari mana moral didapatkan selain dari kecil. Kayak gitu. Maksudnya dari hal-hal buang sampah. Ya, terutama kayak karena kita lagi ada di Bali gitu yang saya dapetin banyak sekali sampah-sampah yang berserakan di pantai ya. Benar, itu benar adanya. Itu sedih sih saya. Ya, walaupun memang ada kesadaran dari kami semuanya untuk buang sampah, tapi kan kita bukan tukang sampah ya. Kan baliknya kayak gitu. Gitu loh, semoga balik lagi karena memang Pancasila balik lagi itu suatu hal yang esensial ya buat negara kita ya. Nah, menurut Pak Aming deh. Dari tadi Pak Aming soalnya ngomongnya Ya. dikit nih. Menurut Pak Aming, Dikit tapi pantas. Lugas. Singkat padat. menurut Pak Aming soal moral di kepercayaan Pak Aming, adab, moral, etika, akhlak, gitu. Maksudnya yang kita lihat dari modern sekarang ini Pak Aming, anak-anak, saya nggak bilang anak-anak Gen Z ya, maksudnya anak-anak sekarang, gitu. Ini apa nih Pak Aming, concern yang dari Pak Aming yang harus segera diselesaikan dan dibenarkan nih Pak Aming? Kalau kita bicara moral Ya. perkembangan anak-anak sekarang, kita perlu kembali ke budaya bangsa kita. Ya. Saya ambil contoh Oke. orang Jepang. Setuju. Pendidikan awal yang mereka terapkan untuk anak-anak mereka itu Betul. adalah belajar untuk ngantri, Buang belajar sampah. untuk buang sampah, belajar untuk membersihkan kamar mandi, toilet. Jadi di sekolah itu mereka melayani, Betul. bukan dilayani. Betul. Ya, ada piket untuk membersihkan toilet, menyapu kelas dan sebagainya. Waktu saya kecil di kelas, waktu saya SD ada piket kan di kelas. Ada, Ya, ada. ya. Iya. Menyapu, membersihkan jendela. Nah. Bahkan saya ganti ubin Pak. Sempat mengganti ubin. Ya. Nah, guru saya begitu masuk kelas, ada satu guru saya yang cukup teliti. Pertama dia masuk kelas, yang diintip adalah kolong meja. Betul. Apakah sudah bersih atau Iya, belum? iya, iya. Kolong lemari, nah, itu berarti tidak dibersihkan secara benar. Siapa yang piket hari ini? Iya. Ya, lalu kemudian diajarkan, nah harus bersih, nah, dan sebagainya. Menyapa guru, Ya, salam. ya, dan menghormati orang tua. Jadi prinsip-prinsip moral itu di bangsa kita udah sangat luntur. Ya, Ya. karena kita terlalu banyak dilayani. Ya. Kita bisa melihat juga satu kasus yang sangat saya ingat Yap. pada saat gempa di Kobe ya, di Jepang. Ya. Saat itu tsunami, banyak rumah yang hancur, semua orang kehilangan rumah, kehilangan keluarga, Ya. dan mereka perlu antri untuk mendapatkan makanan. Ya. Ada seorang wartawan peliput dari Amerika atau dari negara Barat ikut mengantri dan mendapatkan makanannya duluan. Ya. Nah, di dalam antrian itu ada satu anak kecil tanpa baju, kedinginan, ya, ikut mengantri. Wartawan tersebut setelah mendapatkan makanan jatah antriannya diberikan kepada anak tersebut, Ya. yang sedang menunggu berdiri kedinginan. Nah, ini buat kamu saja. Ya, kasihan ngantrinya lama. Apa yang dilakukan oleh anak warga Jepang tersebut? Dia membawa makanannya itu kembali kepada meja di depan, lalu dia kembali antri lagi. Apakah bangsa kita punya sifat seperti itu? Isi bensin aja ribet Pak di sini Pak. Naik Mau motor, duluan nyerobot. motor aja naik trotoar, Pak. Itu dia. Itu dia permasalahannya. Jalan Ya, ya, pintas. ya. Betul. Betul. Ya, kita perlu tekankan hal-hal seperti itu. Artinya semua orang ingin cepat, semua orang ingin buru-buru, semua ingin sampai di tempat tujuan dengan secepatnya. Namun tolong hargai
semua pengguna jalan raya. Dan itu Salah satu termasuk contoh. moral ya Pak ya? Ya. Termasuk moral ya itu ya, Termasuk hal-hal kayak gitu ya. Ya. Etika, moral. Mas Bimo, Ya. mohon izin. Ini bincang-bincang kita ini kan harmonis, damai. Ya. Jangan ada yang panas, Pak. Ini Bu Yon udah kepanasan, Bu. Mungkin ini loh. Silakan ngopi yuk, ngopi. yuk. Enggak, maksudnya gini, karena panas, gitu Mas. Nah, panasnya karena kena panas, Iya. Pak. Betul. Mas Bimo mau habiskan semua boleh, saya juga mau ikut. Nah, ini ada Emang Mas Bimo luar biasa, kita punya Bapak Ketua ini. Betul. Jadi perhatiannya sangat Iya. luar biasa. Betul. Nggak diragukan lagi lah. Lebih harmonis Orang- lagi lebih kalau ke depan. memang layak ya jadi pemimpin layak. paguyuban ya. Makanya berjilid-jilid dia. Betul. Pak Kanisius, saya tidak usah dipuja karena ini sudah puja dan Puja mandala, mandala. iya. Makanya sih, nanti nih kalau misalkan udah bukan Pak Wayan, Iya. terus Pak Wayan ngomong masih enak zamanku tuh. Kayak kenal ya. Nah, untuk Bu Yohan, Nah, Bu Bu Yohan. Yohan sekarang. Ya. kan katanya tadi bilang lahir besar di Bali. Hmm, Oke. Berarti SD di sini dong. Yes. Kita ngomongin saat SD deh. Gitu. Ini kita ngomongin masih di toleransi sebenarnya. Soal moral. Lebih ke toleransi agama sih. Toleransi. Toleransi Boleh. agama. Jadi gini, dulu kan ketika mungkin kita juga masih dalam satu angkatan lah ya gitu. Dulu di Jakarta itu ketika guru masuk, itu ketua kelas bilang, siap, berdiri, berdoa. Dan akhirnya baca Al-Fatihah. Gak mau tahu tuh, mau Hindu, Buddha, mau Kristen. Yes. Nah, di Bali gimana? Kalau di Bali sangat bagus sih sebenarnya. Ya. Kalau bisa saya bilang Mas Bimo, kalau anak zaman sekarang, kalau kita datang ke sekolah, datang masuk aja tuh Ya. ke kelas. Tapi kalau saya dulu masih kecil, saya lihat guru aja satu, kita bisa anak murid itu semua berbondong-bondong untuk saliman. Ya. Oke. Itu sekarang kita nggak bisa dapetin di anak-anak zaman sekarang pertama. Oh. Dan kalau dulu saya pas SD sampai saya SMA, pada saat kita masuk ke dalam kelas, kita baris dulu. Ya. Baris, kemudian diatur, kita masuk. Pertama memang umat Hindu dulu, ada nanti satu anak yang akan memimpin untuk Trisanja. Oke. Kemudian nanti setelah itu ada dari umat Islam, Kristen, Buddha pun sekalipun. Ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap agama pasti ada kita, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa dulu. Oke. Iya, seperti itu. Dan pada saat kita juga nanti kalau ada pelajaran agama, Ya. biasanya kalau di sekolah itu memang sekolah kebanyakan gurunya orang Hindu, Ya. tapi memang kita difasilitasi, diberikan kelas atau nggak perpustakaan untuk nanti didatangkan guru. Ada yang dari umat Islam, ada yang dari Kristen, Oke. Katolik, seperti itu. Ya, itu sama sih sebenarnya kalau di Jakarta juga gitu kan karena mayoritasnya agama Islam ya. Jadi pelajaran agamanya itu agama Islam. Yes. Jadi agama yang lainnya mungkin Mengikuti. bisa keluar dulu dan nggak belajar, Pak. Keluar Dari- ke kantin. Nah, maksud saya ini kan nggak ada ketidakadilan ya. Yes. Maksudnya dan saat SD tuh saya punya temen ada satu orang Hindu. Dia tuh sempat kayak keasingkan gitu, terasingkan. Terasingkan maksudnya apakah gua harus Islam juga ya bisa gua belajar kan gitu kan nggak masuk ya maksudnya dan itu saya bisa ngerasain keresahan dia gitu loh. Bahkan ada hal menarik lagi, teman saya orang Kristen Protestan, dia hafal Al-Fatihah karena tiap harinya mendengar. Saya bilang, enggak sekalian asyhadu Allah. Enggak deh, bercanda. Enggak, maksud saya gini, berarti kan antara dia mendengar itu tiap hari loh mendengar. Tiap hari mendengar, toleransinya nggak ada kan, kalau buat saya. Kemerdekaannya di mana? Gitu. Kalau menurut saya. Jadi memang makanya saya menanyakan Bu Yohan karena SD-nya di Bali, berarti kan memang ada perbedaan banyak sekali ya sama kota-kota lain gitu loh, maksudnya sama pulau-pulau lain gitu loh. Ya saya sebagai Muslim, saya bangga sebagai Muslim, tapi juga saya sangat berusaha sebisa saya untuk bertoleransi gitu loh dari kecil. Kayak lu keluar aja men kalau misalkan bukan agama Islam jangan ikut belajar gitu loh.
jangan apa ya, jangan ya dengan tiap hari baca Al-Fatihah, karena kan yang saya bilang ketua kelas siap berdiri berdoa dan itu semuanya Al-Fatihah, Pak. Yang saya bilang nggak peduli itu agamanya apa, dan buat saya itu bukan kemerdekaan, balik lagi gitu loh. Nah makanya mungkin kemerdekaan kita ya sebenarnya ada di sini ya, ada di pulau ini gitu, yang menjunjung tinggi toleransi gitu loh. Izin sekali lagi Mas Bimo, kemerdekaan toleran ada di sini. Kalau boleh saya usulkan biar ada saat ini. Usul Mas Bimo tolong mundur sedikit. Oke. Ini saya mau geser. Toleransi. Kamera silahkan diatur. Tarik aja. Bisa enggak? Enggak serius. Maksudnya biar Bu Yuwan enggak kepanasan Iya gitu. bener. Enggak masalah. Nggak masalah. Kita ngobrol santai. Ya, kita biar lebih toleran ya. Ini wujud toleransi Ya, kita. betul, ya. Panitia tolong siga Pak. Iklan ya, iklan. Pak Bima tuh mundur dikit lagi. Udah Pak. aman. Tolong. Udah. Saya berhak atur Bapak dulu. Siap. Aming. Ya. Oke. Ya kan enak kan? Ah, gitu. Pak Ketua loh. mesti Wujud toleransi paling sebenarnya Kata. nyata. Nah, kan enak kan? Nah. Oh, masih nyaman kok. Kalau Pak Amin kena panas kan wajar. Dia mau soalnya rambutnya putih. Biar hitam Pak ya. Oke, silakan lanjut Mas Bimo. Soal kebudayaan 17-an di Bali. Oke. 17-an maksudnya itu kan memang menjadi tradisi di Indonesia ya. Iya. Yang namanya kayak gerak jalan atau lomba-lomba kayak gitu segala macam. Nah, di Bali nggak tahu ya, mungkin saya belum pernah melihat yang hegemoni Pulau Jawa kan, semuanya ada lomba-lomba kayak gitu. Ataukah memang ini budayanya memang nggak seperti itu atau gimana nih? Mungkin dari Pak Wayan ya sebagai Maksud Bapak dalam hal menyambut 17-nya. Iya. Karena gini, maaf, saya potong. Karena banyak, biasanya kan 17 Agustus itu rumah semuanya memasang bendera kan? Iya. Nah, kalau di Bali ini memang lumayan jarang nih rumah-rumah yang pasang bendera. Bahkan saya pun kemarin ngomong sama tetangga, wah lagi nyari bambu nih buat pasang bendera, nggak usah lah. Gitu. Nah, ya saya kan pikir, oh ya udah, karena memang saya lihat tetangga-tetangga jarang ada yang ini nih. Nah, itu memang gimana nih? Maksudnya memang gimana? Coba. Oke. Takutnya salah ngomong saya nih. Ini spesial kaitan dengan situasional, katakanlah secara umum masyarakat Bali manakala serangkaian menyambut 17 Agustus kan. Saya orang Bali asli Pak, Ya. Mas, mengakui memang semaraknya kalau 17 Agustus masyarakat secara umum itu memang terkesan agak abai dia. Ya. Jadi enggak sesemarak, apalagi terus terang kalau di Jawa Timur lah yang saya tahu ya. Jadi di rumah-rumah bahkan itu dihias merah putih luar biasa. Di Bali boleh dikatakan tidak terlalu sesemangat, seheroik itu. Ya. Ini saya akui. Ya. Tetapi bukan berarti jiwa dan semangat kejuangan mereka merasa sebagai bagian daripada warga negara Republik Indonesia itu lemah, enggak. Inilah bedanya. Jadi secara jujur cenderung untuk prioritas fokus itu ke budaya, adat, agama itu pasti lebih semarak. Nah, yang luar biasa sekarang saya lihat di media sosial, di YouTube, di mana-mana gerak jalan itu ada. Bahkan sekarang gerak jalan indah dihiasi dengan satu seremoni budaya. Sekali lagi, saya orang asli Hindu Bali mengakui kalau persiapan perayaan 17 Agustus tidak seheroik di daerah lain. Artinya boleh dikatakan ya ada pasang bendera juga ada apa-apa, gitu. Tetapi beda juga tergantung siapa komandonya. Ketika saya mengabdikan diri di pemerintahan kelurahan, itu saya perintahkan semua harus, nah kan gitu, semarak 17. Ya tergantung komandonya Pak. Ya. Mohon maaf, saya kira itu pengakuan real bahwasanya kalau di tanah Bali itu secara khusus semarak gitu, tidak demikian.
Ya. Tetapi bukan berarti abai total. Oh iya, juga. iya. Bapak boleh lihat kok, Itu saya mas. di Denpasar di Tukat apa ya, saya lupa. Tukat IHY itu yang Iya, belok iya, iya. Tukat OS. Di Tukat OS itu gila Pak, di pinggir jalan Semara, tuh yang di sampingnya ada kayak apa, bukan kali sih, Iya. tapi dibilang comberan juga bukan, tapi besar. Iya. Apa sebutannya tuh? Tukat. Tukat. Oh iya, Tukat ya. Nah, di situ tuh semuanya Luar merah biasa. putih. Gapuranya merah putih, sebuah segala macam. Itu luar biasa gitu. Makanya saya pikir kok saya Ada baru ngeliat juga. di sini aja nih gitu. Nah, Saya mikirnya gini. gitu. Di sana secara umum mayoritas adalah himpunan pendatang dari banyak. Nah, jadi mari kita bangga Pak. Itulah bukti kebinekaan kita menyatu. Oh iya. Nah gitu loh. Bukan berarti di Bali itu nggak ada. Di desa-desa pun, desa-desa tertentu, mereka banyak kok juga yang semara itu, bukan tidak. Iya. Yang saya katakan secara umum di tanah Bali tidak semua di rumah-rumah gebiar bendera merah putih, itu tidak selalu demikian. Tetapi saya sendiri Pak, singgah ke rumah saya, bendera saya berkibar masih lebih tinggi di yang ini Pak. Iya. Kemarin Pak di ini di Taman Grio bendera gede banget Pak. Nah, Bendera saya Golkar tapi. saya di Taman Giri tinggalnya Pak. Taman Giri. Taman Giri ya? Taman Giri, Oh, Taman ya, Giri. Taman Giri masuk. Oh Taman iya. Giri. Iya. Itu maksud saya mikir kok ini lebih banyak bendera partai politik ya dibanding bendera Indonesia. Soal kemarin kampanye kan, wah bendera apa-apa. Bahkan Musimnya. bahkan Lagi musimnya musim. Piala Dunia bendera negara lain. Benar juga. Tapi sekali lagi bukan berarti mengurangi jiwa nasionalis Nasionalisme, masyarakat Bali, tak. Yakin saya. Ya. Menurut Bu Yowan, apa esensi kemerdekaan di sudut pandang Bu Yowan? Esensi kemerdekaan. Karena ini kan lagi 17 Agustus, kemerdekaan menurut Bu Yowan. Kemerdekaan itu pada saat kita bisa menyampaikan segala aspirasi kita. Kemerdekaan itu pada saat kita bisa pada saat kita bisa untuk beribadah secara tidak dikekang, dan kita juga bisa toleransi tinggi terhadap setiap umat beragama dan setiap warga. Itu kemerdekaan buat kita sendiri juga, karena pada saat kita beribadah tapi di luar sana ribut, itu ngebuat kita juga tidak nyaman, tidak khusyuk juga. Jadi jujur saya bersyukur saya bisa ada di Bali dan di lingkungan Puja Mandala ini, karena pada saat saya beribadah tiap agama lain juga bisa menghormati, dan sebaliknya juga kita menghormati juga pada saat umat lain juga lagi beribadah. Itu kemerdekaan buat saya. Luar biasa. Ya. Menurut Pak Aming, apa kemerdekaan menurut sudut pandang Pak Aming? Menurut saya, kemerdekaan itu kita harus kembali ke hak asasi manusia yang sudah dideklarasikan oleh PBB, dan itu berlaku kepada seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Ya, pada dasarnya kemerdekaan itu adalah sebuah hak hidup yang bebas melakukan sesuai dengan tuntutan hidupnya, namun harus dicermati juga koridor yang peraturan-peraturan Betul. yang mengaturnya. Betul. Ya. Karena Jadi ada nggak boleh undang-undang merdeka juga ya. Oh iya, kita jelas, gitu. jelas. Gue mau bebas Iya. seenak gue, nah Iya. itu nggak boleh. Karena ada undang-undang Ada juga. undang-undang. Betul. Jadi kemerdekaan itu adalah kita dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang nyaman untuk kita, di mana kita tinggal. Ya. Kenapa saya bicara begitu? Kita belum tentu cocok tinggal di negara A. Kita belum tentu cocok tinggal di negara B. Tetapi negara Indonesia ini sangat luar biasa. Ya. Konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kita bahas bersama pagi ini, itu satu-satunya di dunia ini yang kita punya. Dan itu sudah menjadi sebetulnya budaya bangsa kita yang harus kita tumbuhkan, kita jaga, kita lestarikan, dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa. Menurut Pak Kanisius, kemerdekaan menurut Pak Kanisius. Ya, baik. Ini ada satu kata kemerdekaan ya. Ya. Mungkin dalam hal
Kali ini penting bagi kita untuk mengucapkan selamat dulu ya, Dirgahayu kemerdekaan negara Indonesia tercinta. Indonesia ini merdeka tahun 1945 yang diperjuangkan dengan segenap seluruh perjuangan oleh para pahlawan pendiri bangsa ini. Namun kemerdekaan itu sebenarnya belum dinikmati seluruhnya oleh lapisan masyarakat. Setuju. Ya. Kalau kami atau kita di Puja Mandala ini, bahkan di Bali ini sudah sangat merasakan kemerdekaan itu sendiri. Kita benar-benar sudah merdeka. Tetapi kita masih teringat akan saudara-saudara kita di wilayah lain dari Nusantara ini yang masih bergejolak, ya. Kemudian yang hidupnya masih di bawah garis kemiskinan. Itu juga mereka belum merdeka dari segi ekonomi, gitu ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan keadaan paguyuban ya di Puja Mandala ini, kita berharap akan memberikan efek positif bagi seluruh anak bangsa, sehingga yang menikmati kemerdekaan itu tidak hanya kita yang ada di Puja Mandala ini, di Bali ini, tapi juga Indonesia seluruhnya. Kemudian kita tentu masih sangat berharap, karena kita tidak lagi memperjuangkan kemerdekaan, tapi setidaknya kita bisa mempertahankan. Ya. Jadi tidak seberat apa yang diperjuangkan oleh para pahlawan kita. Jelas. Mereka itu berperang sampai titik darah penghabisan. Kita ini hanya dituntut untuk mempertahankan. Jadi di hari kemerdekaan ini, di hari ulang tahunnya ini, ya saya secara pribadi berharap supaya kita dimampukan untuk bisa mempertahankan kemerdekaan ini dan mengisi kemerdekaan yang sudah diwarisi oleh para pendahulu kita. Demikian. Oke, luar biasa sekali ya Pak Kanisius ya. Pak Wayan, kemerdekaan menurut Pak Wayan. Ikut juga komentar. Ya dong. Kemerdekaan saat ini kemerdekaan umum ya. Umum. Kemerdekaan saat ini dulu saya katakan, saya punya kebebasan lo berbicara walaupun Bapak sebagai orang turunan Bung Karno, saya punya kebebasan Pak. Izin Pak, yang namanya merdeka itu kan mendapatkan satu kebebasan. Kebebasan dalam artian apa? Secara umum, untuk menjalankan kita punya hak asasi kita. Bebas dari apa? Dari tekanan berbagai komponen. Kalau zamannya Orde Baru, itu kan kita menerapkan pola hidup itu dengan Ipolexos good income. Ideologi sosial, politik, budaya, keamanan, dan ketentraman. Kita punya hak dong. Nah, yang penting kita jangan lupa kita berjalan harus di atas rel, pakai REL, pakai rasio, pakai etika, pakai logika. Jangan asbun, jangan asal bunyi, jangan memakai kehendak sendiri. Itulah kemerdekaan. Jadi merdeka ada batasnya. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkan NKRI ini jitu, mari kita bebas, diberikan kebebasan berpendapat, tetapi asal tidak terlepas dari aturan-aturan yang berlaku. Singkatnya begitu, kalau saya berbicara nanti akan semakin rasa panas, silakan Pak Haji. Silakan Pak Haji. Tadi ya semua udah menjelaskan ya, saya rasa cukup ya. Cuman saya sedikit menambahkan, saya ini kan lahir di sini. Jadi tepatnya saya lahir 22 November tahun 53 ya. Sudah seolah 71 tahun ya. Jadi kami tahu benar ya. Jadi merdeka itu kami ibaratkan kalau kami karena tempat kelahiran kami di Tanjung Benua. Itu kalau hari raya Nyepi ya, kembali kepada hari raya Nyepi itu malahan kami itu diserahkan jadi pecalang di lingkungan kami gitu. Jadi pecalang untuk menjaga ketertiban apa yang diamanahkan oleh saudara kami dari Hindu. Jadi kami ikut gitu loh. Jadi pas sembahyang bahkan kita dari pecalang yang dari Hindu membaur juga untuk menjaga orang yang lagi ibadah. Itu fakta, kenyataan seperti itu. Jadi nggak masalah. Jadi setiap ada hari raya itu istilahnya ada saling ngejot. Ngejot istilahnya saling memberi. Misalnya hari raya Idul Fitri kita memberikan ketupat kepada tetangga kita, menyamu beraya. Seperti itu. Jadi itu memang yang kita lakukan. Jadi memang benar-benar kami rasakan. Rasa gitu. Nggak apa-apa ya.
syukurlah. Sunbathing. Dan maksudnya ada sedikit saya tambahin ya. Iya. Saya ada sedikit kekhawatiran sama generasi ya mungkin adik-adik gitu. Jangan pernah bangga untuk bisa bahasa Inggris bagus karena bahasa Indonesia pun jauh lebih seksi sebenarnya buat saya ya. Bahasa Indonesia itu banyak banget kayak contoh banyak bahasa Indonesia yang kita keluarkan di hari-hari itu masih salah sebenarnya gitu. Tapi kan memang ada ya karena mungkin kaku juga ya. Tapi kan ketika ada oke lah kita seperti ini gitu loh. Dan saya ngeliat podcast yang lain tuh banyak banget yang bahasa Inggris dan mereka merasa keren. Iya benar. Atau teman-teman musik saya lah. Saya kan Iya. kebetulan main musik, Pak. Jadi banyak banget teman-teman musik saya yang menganggap budaya luar itu keren sekali dan dibawa ke adik-adiknya gitu loh. Dan sampai saat ini saya selalu membuat karya influence saya tuh sebenarnya adalah Ismail Marzuki. Selalu Sam Saimun, Ismail Marzuki karena buat saya ternyata ketika saya selidikin Indonesia tuh wow, luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali. Dan harus memerdekakan dari segi seni dan budaya juga gitu sebenarnya. Indonesia tuh memang harus banyak yang harus diselesaikan soal moral, budaya dan etikanya, etika dalam berindonesia, bernegara. Gitu sih. Mungkin terima kasih buat Ibu dan Bapak-bapak yang sudah datang menyempatkan di waktu kemerdekaan kita ini. Terima kasih, cukup berbangga sekali saya bisa ngobrol dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Ibu, maksudnya bukan ibu-ibu. Mas Bimo, Ya. sebagai refleksi ucapan terima kasih, kami pun sebenarnya dari jajaran umat beragama yang ada di Puja Mandala merasa bersyukur bisa memenuhi acara ini. Semoga hanya satu kata, apapun yang kita wacanakan ini ada nilai manfaatnya bagi orang lain. Itu saja. Ya. Terima kasih. Oke, sekian wawancara atau ngobrol-ngobrol kami. Wah, ini ada merchandise nih, ada merchandise. Jadi sekian wawancara saya bersama pemuka dari 5 agama rumah ibadah di Puja Mandala, Bali lengkapi Bali. Bali. Puja Mandala Bali Nusa Dua. Nusa Dua. Kode Iya. posnya berapa? Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Salam merdeka, merdeka atau mati. Mohon izin, tolong dijawab damai bersama. Salam harmonis, Damai bersama.